Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Cido Ingakko Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam keberkahan selalu. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sistem pendidikan yang ada di negara Jepang. Semoga bermanfaat, minasang. Jepang merupakan salah satu negara maju. Indikator tersebut biasa atau bisa dilihat dari kondisi ekonominya dan juga sistem pendidikan yang melahirkan individu dengan kualitas yang unggul. Tidak hanya itu, Jepang terkenal dengan budaya dan orang-orang yang pintar, sehat, santun, dan juga bijak. Hal tersebut adalah hasil dari sistem pendidikan Jepang yang sukses dalam mendidik siswa-siswinya. Terdapat 9 kelebihan utama dari sistem pendidikan di Jepang yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan yang diajarkan di Indonesia. Kita simak baik-baik. Yang pertama, ada norma lebih utama dari pengetahuan. Di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian hingga kelas 4. Ujian yang mereka terima hanya ujian sederhana dan bukan penentu utama perkembangan akademis mereka. Sistem pendidikan Jepang menekankan bahwa 3 tahun pertama pada pendidikan dasar yang paling utama adalah mengembangkan norma dan karakter mereka, bukan menilai dari kemampuan mereka untuk belajar atau tingkat pemahaman mereka tentang pelajaran. Siswa-siswa SD akan diajarkan nilai-nilai kehidupan dasar yang penting seperti hormat kepada orang lain dan lemah lembut terhadap hewan dan menghargai alam. Selain itu, mereka akan diajari bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan memiliki empati. Tidak hanya itu, mereka juga akan diajar bagaimana memiliki sikap berani, mengontrol diri, dan bersikap adil. Berikutnya, musim masuk sekolah pada 1 April. Musim masuk sekolah di Jepang berawal pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan mengapa tanggal tersebut dipilih sebagai tanggal pertama masuk sekolah. Yang pertama, bulan April merupakan musim bunga sakura yang sedang mekar. Oleh karena itu, para murid-murid akan menyaksikan pemandangan yang indah selama di jalan ketika akan masuk sekolah. Hal ini dapat memberikan efek senang ketika ada tekanan untuk mengawali musim belajar mengajar. Kegiatan akademik di Jepang dibagi dalam 3 catur bulan, yaitu 1 April sampai dengan 20 Juli, 1 September sampai dengan 26 Desember, dan 7 Januari sampai dengan 25 Maret. Hasilnya lebih banyak hari libur, yaitu 6 minggu pada musim panas dan 2 minggu pada musim dingin dan musim semi. Berikutnya, tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Sebagian besar sekolah di Jepang tidak mempekerjakan petugas kebersihan. Hampir mirip seperti di Indonesia, para siswa ditugaskan untuk membersihkan bukan hanya kelas, namun seluruh sekolah. Dari mulai kelas, lorong kelas,
hingga toilet sekolah. Seluruh tingkat dan kelas memiliki bagian dan tugas untuk membersihkan bagian sekolah, di mana setiap tahun pembagian tugasnya selalu bergantian. Dengan sistem ini diharapkan para siswa untuk berlatih bekerja sama dan saling tolong-menolong. Selain itu, tentunya akan menghargai kebersihan sekolah, karena kondisi kebersihan sekolah adalah tanggung jawab mereka bersama. Kemudian, makan siang yang sama dan bersama. Sistem pendidikan di Jepang selalu berusaha untuk memberikan gizi yang seimbang bagi para murid. Makanan yang disajikan untuk anak diukur hingga hitungan gram. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serat jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lainnya. Untuk protein, orang Jepang banyak mengkonsumsi protein nabati, daging putih, dan ikan. Sementara daging merah hanya dikasih 2 kali per minggu. Makanan ringan tetap ada, tapi dipilih yang sehat seperti kukusan atau rebusan, macam-macam ubi Jepang atau kacang-kacangan. Ada trik tersendiri di sekolah Jepang supaya anak doyan sayuran. Makanan untuk anak disajikan dalam cup, dipisahkan sesuai jenis makanannya. Ketika tiba saat makan, makanan yang dihidangkan pertama ke anak adalah sayur-sayuran. Jadi, ketika anak sedang lapar-laparnya, pilihan pertama untuk dimakan cuman sayur-sayuran. Setelah itu, barulah jenis makanan yang lain menyusul. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah negeri, makan siang bagi para siswa disiapkan berdasarkan standar yang ditentukan oleh koki dan ahli gizi profesional. Meskipun masakan sudah disediakan, mereka bertugas untuk mendistribusikan sendiri ke masing-masing kelas. Kemudian setelah semua sudah mendapatkan porsi, termasuk yang bertugas membagikan makanan, mereka akan makan bersama di kelas masing-masing. Setelah makan, setiap siswa harus membersihkan peralatan makannya masing-masing. Dengan begitu, akan menciptakan sebuah hubungan yang harmonis di antara keduanya. Kemudian berikutnya, bimbingan belajar. Budaya belajar sudah ditanamkan sejak masih kecil. Anak-anak SD di Jepang sudah mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilakukan di malam hari. Oleh karena itu, tidak jarang banyak anak-anak yang pulang malam setelah mengikuti bimbingan belajar. Hasilnya, murid-murid di Jepang sangat jarang mengulang kelas. Kemudian berikutnya, mata pelajaran tradisional. Sebagai negara maju, Jepang terkenal dengan bagaimana mereka menjaga kebudayaan mereka. Meskipun dikategorikan sebagai negara maju, tidak banyak dari mereka yang menguasai bahasa Inggris, karena mereka lebih bangga dengan bahasanya sendiri. Hal ini adalah wujud dari sebuah kebanggaan budaya mereka sendiri, daripada mengikuti tren populer dari negara barat. Untuk memperoleh hal tersebut, para siswa mendapatkan pelajaran tradisional Jepang, termasuk kaligrafi dan kesusastraan Jepang.
Kemudian berikutnya ada tingkat kehadiran siswa 99%. Secara statistik, siswa di Jepang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 99%. Sangat jarang siswa di Jepang untuk bolos sekolah. Jangankan untuk bolos, siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses belajar mengajar sangat jarang ditemukan. Berikutnya ada ujian akhir penentu masa depan. Jika di Indonesia menganggap bahwa UN tidak adil bagi para siswa, berbeda dengan di Jepang, sampai sekarang sistem pendidikan Jepang masih menerapkan ujian akhir nasional. Pada akhir masa sekolah tingkat atas, seluruh siswa harus mengikuti ujian penting yang menentukan masa depan mereka. Nilai dari ujian akhir ini digunakan tidak hanya sebagai kelulusan, namun juga menjadi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Saking ketatnya ujian ini, para siswa SMA kelas 3 benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Dari data statistik, hanya 76% lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah ujian tersebut, karena saking sulitnya, ujian tersebut mendapatkan istilah examination hell atau ujian neraka. Kemudian, kuliah adalah masa terindah. Beban pendidikan di Jepang yang terberat adalah saat SMA. Nilai akhir saat SMA sangat menentukan masa depan seorang siswa. Oleh karena itu, bagi mereka yang berhasil masuk ke perguruan tinggi, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa sebelum masuk ke dunia kerja yang sangat ketat di Jepang. Para mahasiswa benar-benar menikmati masa-masa selama kuliah. Karena kondisi itu, masa ketika kuliah sering disebut sebagai liburan kehidupan. Demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan disegani oleh negara yang ada di dunia. Salam dari kami, semangat selalu. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.